semuanya, hai. Udah lama akhirnya gue bikin video lagi. Nah, di video ini gue nggak akan sendiri aja. Sudah ada seseorang di sini. Sudah ada Mbak Vero. Dia dari Indonesia juga. Dulunya di Indonesia, dari Papua sebagai dokter, lalu ke Swiss, pindah memilih untuk menjadi seorang perawat. Nah, kali ini kita akan berbagi sharing aja seperti apa sekolah Mbak Vero ini di Swiss. Nah, sekarang Mbak boleh memperkenalkan diri dulu. Halo, nama saya Veronica, saya asal dari Papua dan di Swiss sudah dari 2014. Hampir 7 tahun lah. 7 tahun. Iya. Sebelum kita terjun langsung ke temanya, ke sekolah perawat, boleh nggak Mbak menceritakan dulu bagaimana Mbak perjalanan ceritanya bisa sampai ke Swiss gitu? Boleh nggak? Boleh dong. Iya, terbang pakai pesawat. Saya menikah dengan orang Swiss. Iya. 2014 Juli ke sini, ya. Jadi terdampar di Swiss karena pria Swiss. Dulunya nih waktu masih di Indonesia, Mbak berprofesi sebagai dokter. Ya. Boleh dikasih tahu nggak Mbak, dulu tuh berapa lama menjadi dokter di Indonesia? Jadi dulu sekolah di Malang 2003 mulai, terus selesainya agak molor 2010 selesai, terus 2011 kerja di Papua, 2011 juga kenal suami, terus kerja 3 tahun, terus memutuskan untuk pindah ke Swiss karena diajak nikah. Kerja di Papua sebagai dokter itu waktu itu di Irian Jaya atau di mana? Iya, di Papua, di Papua, di Jayapura. Irian Jaya, di Cuman Jayapura. waktu itu kerja di NGO, Apa itu? non government organization. Ya. Jadi kayak seperti LSM lah katakan. LSM Apa itu LSM? lembaga swadaya masyarakat. Aha, ya. Cuma kan NGO bahasa kerennya. Bahasa Inggris. Jadi NGO untuk HIV AIDS. Ya, karena waktu itu kan jadi sebenarnya itu LSM internasional, cuman mereka waktu itu basisnya di Indonesia, terutama di Papua karena Papua HIV di Papua itu cukup tinggi. Mbak berarti waktu itu sebagai dokter khusus menangani problem HIV AIDS atau gimana? Iya, khusus di bidang situ. Ya, HIV AIDS dan juga penyakit seksual menular. Oh, Ya. Nah, kalau sekarang nih sebagai perawat, boleh nggak diceritain singkat aja Mbak berprofesi sebagai perawat kan sekarang, atau masih dalam sekolah untuk sebagai perawat, atau kayak gimana tuh untuk kondisinya Mbak sekarang? Untuk sekarang, ya kebetulan saya baru saja selesai sekolah perawatan 3 tahun. Akhirnya, lulus. ya dengan penuh perjuangan karena memang tidak mudah sekolah di Swiss. Ya, aku tahu, aku ngerasa juga bahasanya pasti juga Ya. lah. Iya, dan ya dari baru selesai kemarin 2021 Maret. Ya. Graduation. Jadi ya kalau bahasa Jermannya, kalau di Swiss namanya Pflegefachfrau, kalau bahasa Inggrisnya ya register nurse. Ya. Kalau sekarang Mbak kan udah lulus nih, terus sekarang berarti udah sebagai perawat, itu udah nama Mbak, profesi Mbak sebagai perawat kan sekarang. Iya. Mbak kerjanya di mana sekarang? Jadi kemarin sih saya ngelamarnya di rumah sakit. Di rumah sakit. Iya, rumah sakit. Nah, ini udah belum masuk ke ceritanya aja sekolahnya seperti apa, udah menarik banget ya ini. Nah, aku tuh penasaran, pasti sebelum Mbak Vero sekolah terjun langsung ke sekolah perawat ini kan pasti sebelumnya itu Mbak ada sekolah-sekolah yang lain yang harus Mbak persiapkan kan untuk sekolah perawat ini. Nah, itu tuh apa saja sih yang Mbak persiapkan dulu? Apakah mungkin Mbak harus kursus bahasanya dulu, karena pasti Swiss itu beda bahasa. By the way, Swiss itu bukan pakai bahasa Inggris ya, soalnya banyak banget orang yang mengira sekolah di Swiss mungkin ada kali untuk S1, S2 atau S3 beberapa yang pakai bahasa Inggris, tapi ada juga yang mereka
tidak menggunakan bahasa Inggris yang sekolah dari Swissnya langsung gitu kan, kalau misalnya bisa dibilang pendidikannya. Nah, bisa diceritain nggak Mbak sebelum memulai sekolah perawat ini apa yang Mbak persiapkan? Bahasa Jerman. Pastinya ya. harus Pastinya. bahasa Jerman. Jadi dulu waktu saya datang ke Swiss menikah langsung kursus intensif bahasa Jerman. Itu berapa lama? Itu sekitar 8 bulan, 1 tahunan lah. Ya. Jadi intensif seperti kamu. Senin sampai Jumat, dari pagi sampai siang. Terus ya jadi setiap niveau dari A1 sampai waktu itu saya sampai B2. Terus habis B2 langsung saya memutuskan untuk magang. Jadi magang apa tuh setelah B2? Jadi di Swiss itu ada program seperti intensif, jadi seperti magang, tapi sebenarnya dikhususkan atau diperuntukkan untuk anak-anak yang setelah sekolah basic, setelah sekolah bahasa, bukan sekolah kayak SMA SMP gitu. Iya, jadi sekolah wajib. Iya, setelah sekolah wajib atau pendidikan dasar wajib. Kemudian jadi program seperti magang gitu untuk mereka mengenal dunia yang mereka akan tekuni nanti. Jadi seumpamanya kalau saya mau jadi perawat, saya mau jadi dokter, biasanya mereka magang dulu, biasanya 3 bulan. Tapi magangnya itu di bidang itu juga bidang yang akan dipelajari nantinya. Dipelajari nantinya. Waktu itu saya kebetulan karena memutuskan untuk sekolah perawat, jadi saya ngambil magang yang untuk magang keperawatan. Tapi sebenarnya tidak harus itu juga. Kalau seumpamanya mau sekolah jadi fisioterapi atau mau jadi, berarti bebas ya, bidang jadi, apa aja magangnya bisa milih setiap orang gitu. Cuman karena kebetulan saya mau sekolah perawat, jadi saya ngambilnya magang perawatan. Jadi walaupun tugasnya basic tapi melatih kemampuan sosial. Ya istilahnya kan sudah belajar bahasa Jermannya, terus prakteknya ya harus ngomong kan. Jadi waktu itu memang saya magang di nursing home, jadi di panti jompo 10 bulan. Jadi waktu itu tujuannya saya sih pertama untuk ngelancarin bahasa Jerman, karena kan sudah belajar teorinya, belajar prakteknya. Karena waktu itu saya mikir saya akan ngurusin pasien, terus bekerja dengan perawat, jadi interaksi. Jadi kemampuan bahasa Jerman untuk sosial kompetensi juga, terus mengenal dunia kerjanya Swiss juga kayak gimana, karena bisa langsung diterapkan. Ya, jadi banyak keuntungannya. Itu saya magang 10 bulan, kemudian sambil jalan magang itu melamar-lamar sekolah. Jadi saya magang di rumah sakit, di panti jompo, macam-macam lah pokoknya. Cukup lama. Tapi magangnya itu belum termasuk program sekolahnya kan? Belum. Itu program terpisah, itu kemauan tersendiri untuk magangnya. Sebenarnya bisa kalau habis bahasa Jerman, kursus bahasa Jerman intensif langsung sekolah perawat bisa sih. Cuman waktu saya tapi Mbak untuk mengenal bidang pekerjaannya itu untuk mengenal kondisinya, situasinya, suka atau tidak gitu ya. Terus setelah magang itu Mbak ngapain Mbak langsung, apakah sebelum atau setelah magang Mbak sudah tahu tentang informasi sekolah keperawatan itu, atau sambil magang Mbak mencari tahu? Sudah, jadi waktu setelah habis kursus bahasa Jerman itu langsung saya menghadiri seperti Infoabend ya, itu kayak Informationsveranstaltung. Jadi setiap itu sekolah, kayak event untuk mencari tahu perkenalan informasi sekolahnya. Betul. Jadi tentang proses masuknya, terus tentang jurusan-jurusannya. Jadi waktu itu saya sudah cari tahu. Terus jadi tahap pertamanya harus punya sertifikat bahasa Jerman. Terus untuk ijazah-ijazah, jadi ada prosesnya sendiri kan. Nah, jadi habis untuk syarat-syaratnya. Jadi saya sambil magang, sambil jalan juga mendaftar sekolahnya, sambil mencari tahu juga ya. Nama sekolahnya ini apa disebutnya? Kebetulan ini di kanton Zurich itu ada 2 sekolah untuk sekolah kesehatan. Di Zurich. Jadi ada namanya CAG, Sentrum apa itu CAG? ZAG namanya. Zentrum. ZAG itu Zentrum für Ausbildung in Gesundheitswesen. Jadi jadi khusus bidang kesehatan. Iya, bidang kesehatan. Aha. Jadi macam-macam, tidak cuma sekolah perawat, ada untuk
optiker, jadi untuk Mata. untuk mata, ada yang untuk namanya aktivirungsterapi. Jadi Apa itu itu? kayak mereka yang terapeutin, tapi untuk aktivirungs, jadi kayak di panti jompo. Oh, ya ngerti. Jadi ya jadi ada ininya sendiri. Iya. Jadi tidak hanya perawat, tapi yang mereka yang aktivirungsterapi, jadi terapi untuk aktivirungs. Jadi biar orang-orang tua itu tetap kemampuan kognitifnya bisa dipertahankan. Terus kemampuan ya juga fisiknya sih Bisa. jadi iya. sekolahnya macam-macam. Nah itu satu sekolahnya, satunya lagi ada di Zurich, itu namanya Kareum. Kareo. Iya, itu ada juga untuk analis Analis apa tuh? tuh jadi labor. Biomedical Iya, analytica. iya, jadi untuk labor. Terus ada juga untuk radiologi. Oh ya. Ada untuk radiologi, terus ada juga untuk asisten operasi. Oke. Nah, Mbak di set AG ini, Mbak daftar berarti ke set AG itu? Atau gimana? Iya sih, perjalanannya memang panjang. Awalnya saya ke Kareum yang di Zurich ini, terus ada tahap keempat yang karena kita dalam setiap tahap kita cuma boleh 2 kali tes. Oh, Mbak sebelumnya tes dulu. Iya, Sebelum daftar tes dulu. Iya, jadi ada 4 proses, ada 4 tahap. Nah, apa tuh coba boleh dijelasin prosesnya? Tahap Ini di pertama Kareum ya, bukan di set AG. itu dua-duanya. Oh, Mbak di sama. dua-duanya. Sama, jadi maksudnya prosesnya tetap sama, ada 4 tahap. Pertama itu ada Eignungs test, jadi seperti tes Kecocokan. bukan tes IQ Oh. istilahnya. Jadi untuk melihat minat bakat ya, tes minat bakat lah namanya. Sorry. Terus ada Eignungs praktikum. Itu jadinya kita akan praktek seperti tes praktek lah. Jadi kita di institusi kesehatan, tadi rumah sakit, tadi panti jompo, itu 3 hari dan mereka akan menilai kemampuan sosial kita, kemampuan berkomunikasi. Nah itu mereka lihat lagi. Jadi kalau sudah lolos tahap pertama, kita bisa lolos tahap kedua. Tahap ketiga ketiga itu namanya tahap portfolio. portfolio. Ya, jadi kita harus kirim ijazah, CV. kirim pokoknya macam-macam lah yang mereka butuhkan. Mereka akan saring lagi. Formula semua Ya, identitas lah, dokumen sekolah sebelumnya. Betul. Terus kalau sudah lolos baru tahap terakhir itu tahap wawancara. Eignungs. Wawancara pasti paling nervous nggak sih? Iya. Apa namanya terakhir? Eignungs. Gespräch. Gespräch ya, Iya, Eignungs jadi tes Gespräch. wawancara. Wawancara. Nah itu kalau sudah lulus semuanya baru bisa sekolah. Itu kalau misalnya setelah lulus keempat tahap itu, terus bisa langsung daftar untuk sekolahnya, Mbak? Nah itu sudah sudah diterima. Pendaftaran. Sudah diterima. Kalau stop keempatnya sudah diterima, ya bisa sekolah. Tapi karena keperawatan maka harus ada tempat praktikum juga, karena ada teori, ada praktikum. Itu termasuk program sekolahnya ya. Iya. Program sekolahnya itu ada praktikum dan teori itu Iya. masuk ke dalam programnya. Jadi sekolahnya itu 3 tahun, dan dalam 3 tahun itu kita semester pertama itu teori 6 Ya. bulan, itu sekolah saja. Nah terus semester kedua itu praktikum. Praktek ya, kerja Praktek, magang. iya praktek. Magang. Jadi kita seperti ya praktek menimba ilmu. Terus jadi 6 bulan pertama itu kita dimantapkan teori. Teorinya. Terus semester kedua itu praktikum. Jadi langsung diterapkan Iya, gitu di iya. semester. Itu selama semester 2 itu bener-bener praktikum saja. Iya, Hanya magang jadi saja. benar-benar 6 bulan full teori sekolah, duduk dari pagi sampai sore. Terus 6 bulan full itu praktikum. Itu juga cuma praktek saja, tidak Kerja ada saja hari ya, sekolah. tidak ada hari sekolah. Nah, terus kalau kita udah lulus semester 2 ya lanjut semester 3. Jadi semester Ya. 1, 3 dan 5 itu di sekolah, 2, 4, 6 itu di praktek. Tapi sekolah itu di bawah naungan set AG Iya, tadi. jadi set AG itu institusi sekolahnya. Terus saya tetap harus mencari tempat praktikum juga, institusi praktikum, karena yang akan menggaji saya selama sekolah itu adalah institusi praktek. Oh, Mbak dapat gaji juga. Iya. Kalau foreigner, karena saya kan orang asing. Iya. Kalau sudah tinggal di Swiss, di kanton Zurich selama 2 tahun, maka kalau saya mengambil sekolah perawatan itu istilahnya jadi tanggung kanton, jadi gratis.
Tapi karena selama sekolah itu kita juga praktek, istilahnya ya kerja, praktek Itu kan sama saja dengan kerja Ya, kan jadi Mbak. dianggap Mbak kerja. apa sih kayak kegiatan Mbak gitu diberikan untuk kerja kan sebenarnya, Iya. untuk membantu institusi Iya. tempat Mbak kerja Jadi juga saya kan di kerja situ. tapi dapat ilmu juga, Dapat ilmu makanya juga, ya. digaji lah istilahnya. Iya. Jadi tidak bisa yang asal gratis. Tapi gajinya itu hanya selama semester magang saja Enggak. kah atau lagi Selama- teori juga tetap ya, digaji? jadi selama 3 3 tahun full. itu setiap bulan saya terima gaji. Enak banget ya. Enak. Dapat sekolah sambil dapat uang juga tuh enak banget. Iya. Tapi Iya. untuk sekolahnya itu Mbak harus bayar juga nggak untuk sekolah? Enggak, kan ditanggung Ditanggung kantong pemerintah. Iya, tanggung pemerintah. Jadi ya paling bayar buku sendiri, tapi kan sudah ada gaji ya. Jadi, Apakah hanya karena Mbak foreigner atau orang-orang lain yang orang Swiss sekolah itu orang juga? Swiss otomatis. Oh, mereka harus bayar. Enggak, Oh, Swiss itu otomatis juga gratis. gratis. Kalau pendatang, kalau kita mau seumpamanya saya datang ke Swiss terus sebelum 2 tahun saya mau sekolah bisa, tapi bayar sendiri. Tapi karena waktu itu saya sudah lebih dari 2 tahun, kalau kita sudah 2 tahun di kanton yang sama, sekolah ini karena Gratis. gratis. Bahkan sekolahnya di kanton Zurich juga Iya, kan, dan iya. tinggal Di di kanton kanton Zurich, Zurich juga, iya. jadi Iya. gratis sudah lebih dari 2 tahun Iya. tinggal di kanton Zurich. Mau nanya dong, pasti penasaran nih kalau misalnya siapa tahu aja ada orang yang mau sekolah perawat juga, itu dapat gajinya tuh gimana Mbak per bulan? Eh, jadi gajinya itu tergantung kita praktek gimana, nomor 1. Terus kedua tergantung umur. Kalau Umur misal gitu umur kan. semakin lebih, gajinya otomatis semakin banyak dong atau Iya, gimana? iya, ada institusi tertentu yang kalau kita sudah lebih dari 24 tahun, kita digajinya ya bukan gaji standar anak sekolah lagi. Tapi udah lebih. Iya. Nah, cuman kalau yang standarnya, bukan tempat saya ya, standarnya yang dari kanton itu untuk sekolah keperawatan yang level saya, yang level HF itu tahun pertama itu gajinya 1.100 tiap bulan. Wah, 1.100 franco itu rupiah berapa? Jangan dirupiahkan. Jangan dirupiahkan, rupiahkan saja sendiri, pokoknya Jangan 1.000. dirupiahkan. Itu semester pertama atau Tahun tahun pertama? Tahun itu pertama berarti artinya setiap bulan dalam satu setahun setiap bulan 1.100 Iya. franc. semester kan. Sebenarnya itu nggak banyak ya. Tapi Swiss kalau- francs, franc itu ya, Iya, dalam Swiss bahasa franc kan. Swissnya franc bahasa Jerman. Kalau semester kedua itu kalau tidak salah jadinya jadi 1.300. Oh, naik. Apakah Ya, karena ikut magang juga? Ya mungkin karena logikanya kan kalau sudah tahun kedua ilmunya sudah Oh, Mbak tadi ngomong semester kedua. Oh, tahun kedua. Tahun kedua 1.300 naik. Itu 1.300 karena tanggung jawabnya udah lebih besar. Ya. Sudah tidak seperti yang tahun pertama kan basic banget kok tahun Dan kedua. ilmunya kan juga lebih Ya, kan. tanggung jawabnya kan udah lebih besar. Ya. Jadi tambah lagi 1.300. Enak Nah, kalau dong. tahun-tahun terakhir tuh kalau tidak salah 1.500 1.600. Hmm. Itu standar, itu standarnya. Itu standar. Ada rumah sakit yang kalau kita di atas 24 tahun, tahun pertama kita udah terima 2.000 sekian, 2.400 lah atau 2.300. Banyak gitu. banget. Standarnya. Nah, kebetulan kalau saya ya yang institusi yang kemarin saya digaji itu memang institusi yang dari pemerintah setempat, punyanya Stad Zurich. Jadi memang mereka lagi investasi untuk program mencari perawat ya. Jadi kalau yang di atas usia 30 tahun memang karena mereka mau menarik orang yang dari jurusan yang lain untuk mendalami dunia VG keperawatan. Jadi mereka gaji memang lebih besar daripada yang biasanya. Kenapa mereka mencari mereka memiliki program untuk mencari orang untuk bidang keperawatan itu? Kenapa? Apakah mereka kekurangan orang kah? Karena tidak Dalam tidak bidang banyak perawat? yang mau jadi perawat, saudara-saudara. Di Swiss. Di Swiss. Bukan hanya di kanton Zurich saja. Nah, di seluruh Swiss itu keperawatan itu bukan bidang yang bidang yang- diminati oleh orang lokal. Bukan kebanyakan yang diminati oleh orang-orang sini. Kenapa? Itu menarik gitu tuh. Itu temanya menarik banget. Kenapa gitu? Padahal kan sekolahnya sudah seperti Mbak saja Iya. di support sama pemerintahnya kan. Iya, Di Indonesia setahu aku justru
justru banyak orang yang ingin menjadi iya. perawat kan Kalau di di sini Indonesia memang itu. yang lebih populer itu kerja kantoran sih memang, karena kan memang kerjanya reguler. Sedangkan kalau keperawatan itu Kerja yang mulia. kerja ya kan harus Butuh banyak. harus kerja shift-shiftan, terus Sabtu Minggu juga tetap kerja kalau memang dapat jadwal. Terus kalau liburan ya, kalau hari-hari libur tanggal merah ya tetap harus kerja juga. Gajinya ya juga memang tidak yang sebesar orang kantoran sih. Jadi bukan bidang yang favorit. Jadi makanya kekurangan sekali tenaga keperawatan di sini. Jadi mereka sampai buat program ini karena banyak juga, Agar orang-orang tertarik untuk sekolah perawat ya. iya, dan kan kalau sudah di atas 30 tahun karena kan sudah banyak yang berkeluarga. Jadi kalau seumpamanya sudah berkeluarga terus gajinya cuma 1.100 tidak akan cukup. Tidak akan cukup untuk Iya. kebutuhan keluarganya. Iya. Makanya mereka punya program itu ya di atas 30 tahun mereka jadinya gaji memang gaji lebih. Gaji lebih. Iya. Tapi Mbak magangnya itu kemarin di institusi apa itu? Itu namanya Flege Sentrum, jadi punyanya pemerintah setempat. Jadi staff Flege Sentrum itu punya itu orang-orang yang Mbak urusin di magang itu orang panti jompo kah atau orang-orang yang sakit kah atau seperti apa itu? sebenarnya sih kalau pengertian kalau Pflegeheim memang lebih ke panti jompo. Pflegeheim itu untuk panti jompo. Ya. Cuman kemarin institusi Flege Sentrum ya institusi yang saya kemarin sekolah itu Flege Sentrum, jadi lebih ke sentrum yang tidak cuman untuk panti jompo saja. Karena kita punya ada seumpamanya satu bangsal atau satu departemen yang khusus untuk mereka, walaupun mereka yang sudah muda tapi sudah cacat entah cacat fisik, invalid ya, cacat fisik atau yang karena penyakit karena mereka punya penyakit kejiwaan, jadi mereka tidak bisa kerja walaupun usia mereka masih usia produktif. Nah itu misalnya, jadi tidak cuma kakek, ada yang umurnya masih jadi 40 tahun, macam, ya 40 tahun. Terus ada lagi tempatnya kita itu untuk bangsal palliative care. Apa itu? Palliative care jadi untuk penanganan mereka penyakit-penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi bukan untuk lagi memperpanjang hidup, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi kalau yang sumpahnya umurnya sudah 30 tahun terus kena kanker, sumpahnya stadium akhir dan mereka harus dirawat yang intensif dan keluarga di rumah tidak bisa, mereka juga pribadi tidak bisa mengurus diri mereka sendiri, kirimnya ke institusinya kita. Jadi hanya untuk 6 bulan, 1 tahun sampai mereka meninggal. Jadi tidak yang cuma panti jompo. Makanya namanya lebih ke Flege Sentrum, itu sentral untuk perawat, untuk merawat ya. Sentral tapi merawat. tidak cuman untuk orang tua, untuk panti jompo. Untuk kalangan, maksudnya kalangan kayak kasusnya apa saja ya, bisa kita punya di situ bangsal ya. yang ada 2 departemen yang khusus itu juga, makanya namanya bukan Pflegeheim. Ya, kalau Pflegeheim itu kan untuk panti jompo ya, kan. Betul. Berarti ini prakteknya itu Mbak kayak kan bahkan tadi kan bilang semester 1 teori, semester 2 praktek. Berarti semester 3 teori lagi. Semester 4 kalau semester 2-nya lulus. Oh bisa saja nggak lulus kalau semester Saja 2. nggak lulus. Kalau tidak lulus berarti saya harus mengulangi. Mengulang ke semester 1 atau Enggak, gimana? mengulang semester 2-nya. Berarti jadinya molor 6 bulan. Karena di sini iya. Waduh. Susah kan, Tapi sudah susah bahasanya, terus nggak ada sistem perbaikan. Kalau nggak lulus. Tapi kalau misalkan lulus berarti itu kayak selang-seling gitu ya? Selang-seling teori, praktek, teori, praktek. Semester 6, semester akhir tuh praktek berarti? Praktek. Ya, sama tesis, sama tugas akhir. Tugas akhir ya kayak skripsi. Skripsi. Tapi kalau misalnya kayak Mbak tadi bilang gitu, nggak lulus kasusnya nih, kan dapat gaji ya? Itu gimana dengan gajinya? Apakah kalau nggak lulus terus pemerintah itu kayak demand, balikin uangnya atau gimana? Nggak ada atau gimana tuh? Soalnya itu kan kita seperti dikasih tanggung jawab, kita diberi gaji, kita tapi sekolah digaji harus oleh lulus. institusi. Oh iya betul. Institusi yang institusi. tempat saya praktek, mereka yang menggaji saya. Jadi tanggung jawab saya lebih ke institusi yang menggaji. Betul aku Ya. lupa. Nah kalau seumpamanya tidak lulus,
ya harus mengulang. Tapi nggak ada masalah dengan gaji dengan Ya, institusinya atau enggak. nggak ada Dan masalah. mereka istilahnya ya itu investasi ya, kalau umpamanya tidak lulus ya mereka akan, saya tetap harus mengulang, ya mereka tetap menggaji seperti biasa. Oke. Tapi Mbak berarti tiap semester itu teori dan praktek itu ada ujiannya kan? Ada. Itu ujiannya gimana tuh? Kalau misalnya praktek lagi magang, berarti ujiannya praktek juga? Eh, Kan kalau teori, semester untuk teori kan kelar lah, clear, kita tahu itu kan ujiannya berarti kan teori kan, nulis atau tidak? enggak. Atau gimana tuh? Penuh dengan tantangan. Jadi di sekolah itu tergantung, semester pertama ya masih enak-enak, masih tapi tetap ada ujian tulis dan ada ujian oral. Oke. Oral itu jadinya ya kita sama penguji terus nggak pakai tulis-tulisan, jadi Lisan ada kah? kasus. Oh, Jadi terus gini, untuk kita harus punya dalam satu semester tuh ada sekitar 4 sampai 5 kali ujian. Ujian tulisnya itu bisa 2 sampai 3 kali, terus ada satu ujian praktek tiap semester. tiap semester, satu ujian praktek, jadi kayak OSCE lah istilahnya. Berarti walaupun semesternya untuk teori, tapi ujian tetap ada ujian Praktek, praktek. karena kan di masa teori itu kita belajar praktek Juga ambil sebenarnya ya. darah, Oh, atau nginfus, ya. dan itu kan kita Wah, latihan di menarik sekolah. banget. Latihan di sekolah, terus tetap ada ujian prakteknya, OSCE kalau ada yang kenal OSCE. sistemnya OSCE. Nah, terus ada ujian tulis, tulisnya di komputer ya, harus login, dan kemudian ada batas waktu, ada Nervous itu ya, bisa nervous nggak sih? ya nervous lah pasti. Nervous pasti lah ya. Terus ya itu ujian, jadi ujian online, ujian tapi kita ke sekolah, Ya. terus ujian pakai komputer, pertanyaan, terus ya itu ujian teori. Ujian oral examnya ya ada kasus, sumpamanya kita buat asuhan keperawatan, Menganalisis kasus itu ya, ya. terus buat asuhan keperawatan, dan akan ditanya teorinya tentang kasus itu, dan mengapa kita milih langkah-langkah atau memilih Apa yang kita sebutkan pilihan kita sendiri, kenapa kita memilih pilihan itu ya. asuhan keperawatan lah, yang perawat-perawat pasti tahu itu. Tapi untuk bagian semester praktek magang ada ujiannya juga kan? Ujiannya itu seperti apa? Kalau praktek magang kebetulan yang level yang HF kayak saya memang tidak ada, tapi mereka akan menilai berjalan waktu. Jadi selama tes praktek istilahnya tidak ada yang ujian gitu, enggak, cuman selama 6 bulan itu akan dievaluasi, dan evaluasi itu ada tiga Tahap? istilahnya tiga tahap lah. Jadi yang pertama itu untuk 2 bulan pertama misalnya, terus jadi ada daftar kompetensi yang harus kita penuhi baru kita bisa dinyatakan lulus kan. Jadi tahap yang 2 bulan pertama jadi akan dievaluasi, seumpamanya Veronica di bagian ini harus diperbaiki, atau ini semuanya udah bagus nih, cuman bagian ini harus kamu perbaiki. Nanti 2 bulan lagi evaluasi lagi, biasanya sih Jadi lebih itu membaik ya, dilihat perkembangannya ya, berarti dilihat evaluasi perkembangannya. itu ya Jadi semasa tiap- magang itu ya. Ya benar. Nah nanti ada yang ketiga itu jadi akhir, jadi kayak istilahnya seperti evaluasi akhir. Nah di situ baru dilihat semua, apakah semua yang level kompetensi itu sudah terpenuhi dan memenuhi kriteria yang diharapkan, baru bisa lulus. Berarti itu selama setiap semester itu untuk praktek dan teori itu tesnya itu seperti itu terus sampai semester selesai, akhir, sampai ya, selesai. Wow. Jadi Intensif juga ya. ya sangat Intensif like sekali, dan standarnya Swiss memang tinggi. Iya emang standar Swiss itu tinggi banget. Berarti jadi syarat-syarat untuk bisa sekolah perawat ini tuh pertama bahasa sertifikat bahasa Jerman level Kalau yang sekarang C1 harus C1. Lalu yaitu lulus tahap lulus keempat tahap tadi sekolah, kan. Ya. Dan kalau misalnya orang yang dari Indonesia itu bisa langsung ke situ, apakah mereka harus lulus ijazah SMK, SMA kah, atau gimana? Harus pasti kan SMA ya?
Iya. Harus SMA kan? Harus SMA karena Harus SMA karena dan di sini level- nanti disetarakan lagi, bukan di Swiss ijazah SMA-nya itu. Iya disetarakan lagi, recognize lagi. Recognize lagi. Ya cuman memang untuk sebenarnya kalau saya kan saya menikah dengan orang Swiss, jadi untuk izin tinggal dan semua itu mudah. Atau rahasia kan punya istilahnya punya sponsor di sini, punya keluarga, jadi mudah. Tapi kalau memang untuk orang Indonesia yang datang ke sini untuk sekolah perawat langsung Mungkin itu Mungkin setiap susah. orang kasusnya itu Kasusnya beda-beda ya. beda-beda, Jadi ya. harus konsultasi dengan si institusi sekolah itu ya, harus Iya. nanya apa saja kan yang syarat harus dipenuhi kan berarti. Iya, dan syarat-syarat yang sekolah itu juga harus punya izin tinggal. Itu pasti. Itu pasti. Itu untuk izin tinggal B. Pasti Iya, kan di iya, sini kan soal izin pasti. tinggal itu untuk foreigner ada A, B, C. Iya. C itu yang udah paling tahap akhir lah. Iya. Yang dan setiap iya. 5 tahun sekali diperbaharui. Diperbaharui. Kalau B itu kan dia tahu. Berarti emang ya Iya, kalau memang jalannya kalau lebih mudah memang kalau yang sudah tinggal di Swiss. sudah tinggal di Swiss Iya. pasti Iya. ya. Kalau yang dari luar mau sebenarnya yang dari Indonesia mau datang ke sini sekolah perawat, Emang khusus untuk daftar ke situ lumayan susah juga ya kalau Iya. misalnya sebelumnya tidak tinggal di Swiss ya, tidak. Ya karena di sini kalau kita mau sekolah mau kerja biasanya mereka minta izin tinggal. Iya pasti. Mereka tidak menyediakan izin tinggal. Iya sih sekolah. Jadi kita harus mengurus hal itu Iya. sendiri. Iya. Sekolah mereka hanya kayak mengurusi untuk kegiatan daftar kita ke sekolah tersebut ya. Kalau misalnya disetarakan dengan Indonesia nih Mbak, sekolah yang Mbak jalani ini, yang udah lulus ini, perawat ini tuh kalau di Indonesia tuh setaranya seperti apa Mbak? Sejajarnya dengan sekolah di Indonesia itu kan pasti kan orang Indonesia tuh bingung gitu. Sekolah perawat itu maksudnya sekolah yang sejajar yang kayak gimana? Jadi di sini sekolah perawat itu ada yang selevel, jadi sekolah kejuruan kayak sekolah dari habis SMP langsung SMA. Tapi ada juga jadi beda-beda sih. Kalau yang Mbak, kita kalau nggak yang bisa Mbak, menyamakan juga. Cuma kalau di sini yang kalau Mbak- yang levelnya saya memang masih level Hochschule, jadi itu seperti diploma. Aha, ya. Diploma. Ada juga yang bachelor namanya FH. FH, Fachhochschule. Fachhochschule. Kalau Mbak kan HF, Hochfachschule. Hochschule. Hochfachschule, Satunya kan? tuh FH itu bachelor. S1 ya. Ya, cuman di jasa saya juga jadinya dalam bahasa Jerman, Inggris, Prancis, dan kalau bahasa Inggrisnya ya tapi sudah masuk level register nurse. Memang sih ada sistem pendidikan di Swiss kita tidak bisa langsung menyamakan dengan Indonesia dan iya. sistem sekolah pasti beda sih. Iya pasti ya. beda. Cuman yang saya dapat kemarin masih setara diplom, tapi yang di atas level saya ini ada FH juga, jadi bachelor. Bisa lanjut lagi ke bachelor. Ya, Bachelor of Science Pflege. Aha, oke. Jadi level seperti apa ya kita nggak bisa samakan sih. Cuman yaitu dengan ijazah SMA yang saya punya kemarin, saya bisa masuk yang level sekarang, yang HF atau juga bisa langsung sekolah. Mbak bisa juga yang lebih tinggi tadi yang BSc untuk FH itu FH. ya. Cuman kemarin dengan banyak pertimbangan saya akhirnya memilih yang HF ya, level ini. HF ya. Wah, itu gila. Pasti ini Mbak seneng banget kan ya udah lulus kan. Yeay, ya. Kalau misalnya dengan secara singkat, menurut Mbak pengalaman selama sekolah perawat itu seperti apa? Secara singkat gitu. Apa yang Mbak rasakan? roller coaster yang naik turun. Iya, yang roller coaster. pasti ada up and down-nya. Soalnya Swiss itu saya pernah sekolah kedokteran 7 tahun di Indonesia. Iya. Dan sekarang 3 tahun perawat. Swiss itu punya standar yang benar-benar tinggi, standar yang tinggi, dan itu kita tidak bisa yang kompromi yang saya bisa perbaikan gitu, tidak. Jadi benar-benar berjuang untuk lulus. Kalau nggak lulus selesai cerita. Iya. Dan kita setiap kali ujian kita punya 2 kesempatan. Kalau ujian pertama kita tidak lulus, kita bisa ujian kedua.
Tapi kalau ujian kedua tidak lulus berarti kita ngulang semua. Itu ujian Semester. akhir untuk semester yang bagian akhir atau ujian apa itu maksudnya? Ujian teori. Ujian teori tiap semester itu. Tiap semester. Oh. Kita bisa mengulang Cuma hanya memiliki 2 kesempatan. 2 kesempatan. Jadi kalau sekali kita tidak lulus, kita boleh ngulang sekali lagi untuk semester tersebut. Kalau kita tidak lulus, kita ngulang semester awal. Kita dari ngulang lagi semester yang kita tidak lulus itu. Oke. Cuman itu saya kalau saya mengulang 1 semester lagi dan habis itu saya gagal, saya diblokir dari sistem 3 tahun. Maksudnya apa itu? Jadinya saya nggak bisa daftar lagi, nggak bisa sekolah saya itu tunggu lagi sampai 3 tahun baru saya bisa daftar sekolah lagi atau bisa. Jahat banget. Bahkan dari awal dari tes masuk sudah gitu sistemnya. Jadi setiap itu tuh kayak to the point banget ya. Berarti mau sekolah ini harus tahu konsekuensinya seperti apa, harus berani, harus mau terima. Berarti itu kayak sekolahnya itu selama itu bener-bener ya di mana-mana sebenarnya sama sekolah itu kan untuk berjuang untuk lulus gitu. Sebenarnya di mana-mana sekolah itu sama kayak gitu. Dan memang tapi mereka memang punya standar dan mereka punya alasan yang memang alasan kuat untuk kita harus memenuhi kriteria ini dan kenapa. Tapi itu bagus juga nggak sih Mbak? Kayak misalnya jadi setelah lulus kualitasnya itu bagus gitu loh, karena sekolahnya saja sesusah itu kan. Pasti kan setelah lulus itu standar sebagai perawat itu kan udah yang bagus banget. Iya jadi ya kayak jadi tuh Mbak tuh kayak bisa bilang kayak expert di bidang perawatnya, nanti bisa lanjut lagi sekolah yang lebih tinggi lagi untuk perawat bisa. Nah, sebelum mengakhiri, aku ada pertanyaan nih. Apa sih sebenarnya alasan Mbak kenapa memilih sebagai perawat, berprofesi sebagai perawat gitu kan? Apa orang Swiss tuh nggak bertanya-tanya kepada Mbak gitu, Mbak udah sekolah sebagai dokter di Indonesia, udah juga bekerja sebagai dokter, apa orang Swiss tuh nggak bertanya-tanya gitu, nggak kenapa Veronica kamu nggak mau melanjut jadi dokter saja kah atau tidak? Kenapa alasannya Mbak di balik semua ini apa, kenapa sebagai perawat? Itu pertanyaan wajib di setiap wawancara. Pasti aku yakin banget sih, pasti sih. Karena mereka kan pasti terheran-heran karena mereka pasti lihat visi dan ijazah CV dan ijazah saya dan kenapa Anda tidak lanjut bekerja saja sebagai dokter di Swiss atau sekolah lagi sebagai dokter kan gitu. Lanjut sebagai saya jelaskan, karena saya dari Indonesia dan itu negara non EU, jadi memang agak susah untuk saya bisa masuk di sistem kedokteran di Swiss. Nah waktu itu saya mengurus persamaan ijazah dan sempat mencari tahu peluang saya untuk tetap kerja jadi dokter sebesar apa. Nah terus kemudian dinas kesehatan memberikan penjelasan bahwa saya harus melamar ke rumah sakit dan mereka yang akan decide, mereka yang menentukan saya bisa kerja sebagai apa. Kemudian saya sempat menghubungi dan salah satu rumah sakit di Zurich, mereka bilang saya bisa kerja sebagai asisten Ärztin. Jadi itu kalau di Indonesia asisten dokter. Kalau diterjemahkan langsung bahasa Inggrisnya memang nggak enak. Bukan nggak enak. Tidak memberikan definisi dari asisten Ärztin itu. Jadi kalau di Swiss itu asisten Ärztin itu para dokter-dokter yang sudah selesai sekolah kedokteran tapi mereka belum jadi satu level di bawah dokter utama. Asisten Ärztin ini profesi asisten Ärztin. Nah, kalau dan yang Mbak cocok sebagai itu tadi disebutkan. Kalau di Indonesia tuh levelnya seperti mereka yang dokter yang sedang sekolah PPDS, sekolah spesialis. Oke. Cuman masalahnya adalah berapa lama pun saya kerja sebagai asisten dokter di sini, saya tidak akan susah untuk jadi dokter utama. Jadi istilahnya ya kalau kasarnya saya bilang saya akan selalu jadi budaknya dokter utama. Tapi sebagai sadis ya. Tapi itu adalah kenyataan, karena saya tidak akan
berapa lama pun, apalagi karena saya dari negara non EU, saya hanya bisa jadi asisten Epstein. Itu gajinya, kalau kita mikir gaji, mereka kerjanya juga hampir 12 jam. Karena saya sudah research tentang itu, saya sudah praktikum di rumah sakit juga, jadi saya sudah tahu. Dan gajinya itu tidak beda jauh dengan gaji perawat. Asisten Epstein. Kalau saya bilang, kalau saya sekolah lagi di Swiss, saya dapat ijazah Swiss, saya lebih punya kesempatan untuk berkarir nanti di sini. Karena walaupun saya pendatang, tapi kalau saya sekolah di Swiss dan saya punya ijazah Swiss, saya dianggap produknya Swiss, dan itu lebih bagus untuk jenjang karir saya ke depan. Dan saya dulu mikir, ya kalau saya cuma bisa jadi babunya dokter, gajinya tidak beda jauh dengan perawat. Sedangkan kalau dengan perawat saya bisa punya karir yang bagus sampai yang benar-benar bagus kalau saya mau, ya kenapa tidak. Jadi dan perawat kan masih di bidang kesehatan, dan saya selalu kerja dengan pasien dan sekolahnya gratis. Kenapa saya digaji, why not gitu ya. Dan ya sebenarnya mau menjadi dokter atau perawat itu ya sama-sama kerja yang mulia kan, kita menganggapnya. Iya, banyak yang menyayangkan sih kenapa sebenarnya saya tidak kerja sebagai asisten dokter saja. Cuman sekali lagi saya sih tidak terlalu pede dengan apalagi di Swiss standarnya beda banget. Obat-obatnya juga. Seenggaknya Mbak udah merasa cukup gitu sebagai apa yang Mbak achievement sampai sekarang. Iya. Dan Mbak puas dengan itu kan, Mbak senang. Iya. Itu yang paling penting sih pasti. Iya. Dan Iya. Ya. Nah, aku tuh terus sekarang apakah Mbak ada rencana kah? Sekarang sudah lulus, Mbak sudah bekerja kan? Sudah dapat kontrak kerja, apakah Mbak kedepannya nih, nggak ada yang tahu, mungkin 3 tahun 2 tahun ke depannya Mbak ada rencana lagi mau sekolah bidang perawat lagi, tapi yang bidang paling lebih tinggi lagi, apakah Mbak sempat terpikir soal itu? Sudah banyak rencana. Pastilah ya, kita nantikan nanti setelahnya 2 tahun 3 tahun kemudian lagi, nggak ada yang. Iya, cuma memang di Swiss kita punya banyak kesempatan. Iya. Jujur banyak kesempatan, Weiterbildung, dan itu kadang kita tidak harus mengorek kantong sendiri kan, maksudnya. Dan pemerintah Swiss itu justru mereka tuh yang aku lihat itu, dan sering aku dengar, pemerintah Swiss itu mensupport orang-orangnya di sini, mau baik foreigner atau emang orang Swiss sendiri, untuk sekolah. Iya. Untuk maju gitu loh, untuk menjadi lebih baik lagi. Iya. Dan banyak sekolah apapun bidangnya itu gitu loh. Ya. Dan biasanya dari tempat kerja juga menawarkan, jadi bayar untuk sekolahnya, oke, kamu separuh, kami separuh, disupport kan finansialnya. Dan banyak pilihan sih, asal kitanya mau nyari dan mau menjalani itu, dan apalagi nilainya bagus, pasti seneng banget mereka kan. Justru mereka juga butuh gitu loh kan, kalau misalnya nanti sudah lulus terus kita bisa memberikan distribusi apa sih, bantuan kan juga. Ya, wah keren banget bahasanya. Ini tuh menurut aku sangat menginspirasi banget cerita Mbak kan sebagai perawat. Apakah mungkin untuk orang-orang Indonesia lain di luar sana yang mungkin mereka, aku nggak tahu ya, mungkin mereka juga tinggal di Swiss kah, atau mereka ingin sekolah perawat kah di Swiss mungkin misalnya, apakah mereka memiliki kesempatan yang sama dengan seperti Mbak untuk sekolah perawat ini? Iya. Kalau yang tinggal di Swiss punya ijazah dari Indonesia, ijazah kita kan diakui setara dengan Matura. Jadi ya bisa yang sekolah saya justru bisa yang sampai level bachelor juga kalau mau. Cuman memang itu harus bahasa Jerman, itu harus utama. Itu paling pentingnya, bahasa itu nomor 1 di sini ya emang. Itu tidak ada tawar menawar sih. Tidak ya, itu udah tetap gitu loh. Ya. Dan ya orang sini kan soalnya menganggap kalau misalnya bahasanya saja enggak memenuhi, ya bagaimana mereka nanti bisa sekolah bidang itu kan. Mungkin mereka pasti berpikir seperti itu orang Swiss.
Karena orang Swiss itu kan to the point banget kan juga. Ya, wah, wow. Aduh Mbak, terima kasih banget untuk sharingnya. Ya ampun. Semoga bermanfaat untuk orang-orang yang nonton juga, yang mungkin mereka yang ingin sekolah perawat juga, mau di Indonesia atau di Swiss atau dimanapun itu, atau sekolah apapun itu juga, tetap semangat untuk sekolahnya. Semangat sekolah bahasa juga, bahasa Jerman atau bahasa apapun itu, jangan putus asa, pasti ya Mbak aja bisa gitu loh. Semua orang pasti bisa asalkan mau kan. Duh. Ya udah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Dah.